Hari ini saya kebagian khotbah penutup dari eksposisi Kolose kita yang rangkaian judulnya adalah Rooted in Christ atau berakar dalam Kristus. Nah, bagian yang terakhir ini saya beri judul It's Other atau saling. Ya. Nah, cukup banyak ayatnya, tapi kita akan baca dengan bagian per bagian. Nah, kita akan baca bagian yang pertama, Kolose 3 ayat 18 sampai Kolose 4 ayat 1. Ya, saya baca yang hitam, saudara baca yang warna lain itu ya, saudaraku. Nah, saya baca 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Silakan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu karena Tuhan tidak memandang orang. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Amin. Waktu saya dapat ayat ini, jujur ya saudaraku, karena akhir-akhir ini U-Class tuh banyak ya, kita puji Tuhan banyak yang baru, jadi kita terus U-Class batch yang ke-9. Kalau nggak salah batch yang ke-9 ini ada 10 atau 11 orang gitu. Saudara. Cukup banyak gitu. Nah jadi saya agak sibuk, nah sampai saya nggak lihat ayat-ayat ini yang dibagi oleh Pak Gem sampai 1 minggu yang lalu. Nah waktu saya baca pertama kali saya buka, saya langsung ketawa. Ini Pak Gem sengaja ngasih ayat-ayat ini, saya yang khotbah atau gimana gitu kan ya. Apa kabar dengan saya 1 tahun yang lalu begitu kan ya. Hai istri-istri, hai suami-suami, gimana sih ini kenapa saya yang harus bawain gitu. Nah mungkin saudara yang belum tahu, ya adalah kejadian 1 tahun yang lalu yang kebanyakan orang udah tahu. Nah tapi dalam Injil, yang kerennya, itu bukan be perfect to be ready. Tapi be ready to be perfect. Banyak orang menantikan waktu yang sempurna untuk dia melayani Tuhan, untuk dia melakukan sesuatu. Nggak akan pernah datang, saudara. Jangan nunggu saudara sempurna dulu, baru saudara melayani. Tapi bersiaplah untuk menjadi sempurna dalam Kristus dengan pertumbuhan rohani progressive sanctification. Day by day. Dalam Injil, bukan selalu be perfect to be ready. But be ready to be perfect. Oke, nah itu kerennya. Nah, saya akan mulai, saya nggak akan bahas satu persatu begitu, tapi saya akan langsung masuk ke satu pembahasan yang relevan dan relate untuk semua orang di posisinya masing-masing. Ya, yang pertama, kekristenan itu sangat beruntung memiliki Allah Tritunggal. Ya, kita sangat beruntung, 1 tapi 3 di dalam 1. Tidak seperti agama lain atau kepercayaan lain yang mempunyai 1 Allah yang mutlak saja, atau bahkan banyak dewa yang mungkin tidak bahkan saling bermusuhan mungkin. Ya. Jadi kita sangat beruntung sekali kita mempunyai Allah Tritunggal. Kalau Allah yang lain hanya 1 dan mutlak, kemungkinan pengikut-pengikutnya bisa menjadi ego. Kalau Allahnya banyak bermusuhan, tapi kita Allah yang Tritunggal, 1 tapi 3 dalam 1. Ini kerennya. Ini hal yang luar biasa. Kenapa saudaraku? Karena ketiga pribadi ini, mereka saling mencintai. Mereka saling memuliakan. Mereka saling bergantung. Mereka saling menghargai dan seterusnya. Mereka sudah menikmati satu sama lain. Mereka bahkan tidak membutuhkan kita lagi sebenarnya. Karena mereka sudah cukup apa adanya dengan keberadaan mereka sebagai Allah Tritunggal. Dan itu hal yang luar biasa. Dan kita bersyukur punya Allah seperti ini, saudaraku. Nah, satu-satunya alasan kenapa Allah menciptakan manusia, walaupun kalau dia sudah cukup, satu-satu alasannya adalah karena dia adalah kasih. Karena kasih itulah dia menciptakan kita. Menciptakan kita segambar dengan dia.
Allah yang saling, dan saling. Nah saudaraku, kata yang tepat untuk Allah Tritunggal ini ada ehad. Satu, tapi kesatuan yang kompleks. Ya. Ayatnya di Ulangan 6, ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa di sini adalah ehad. Yang satu di dalamnya ada kekompleksitasan. Nah, ternyata ayat ini juga dipakai untuk menggambarkan sebuah keluarga. Ya, di Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu, itu kata ehad, dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging, kata ehad. Jadi Allah kita Allah Tritunggal, satu Allah, satu hakikat, tapi banyak pribadi. Dalam keluarga, satu keluarga, tetapi banyak manusia. Dalam gereja, satu gereja, tetapi banyak orang berdosa. Ya saudaraku. Jadi ini adalah gambaran Allah Tritunggal. Dari gambaran Allah Tritunggal ini, maka konsep dasar sebuah keluarga, komunitas, bahkan kita bermasyarakat luas, sekuler, itu berkonsep dari konsep Allah Tritunggal. Nah, kalau kita memahami tentang konsep ini, maka kita akan mudah sekali menerapkannya kepada keluarga kita, kepada komunitas kita, bahkan pada saat kita ada di masyarakat sekuler. Karena kita sudah memiliki kecukupan itu di dalam Allah Tritunggal. Dan Allah itu saling. Allah Tritunggal mempunyai ciri begini, ada yang ontological dan economical. Apa sih Glenn, so pinter banget sih lo Glenn ya gitu ya. Oh ya, ontological itu adalah hakikatnya itu sama. Semuanya Allah, sama. Tapi economical itu adalah peran. Artinya ada perbedaan peran. Seakan-akan makanya Bapa mengutus Yesus, seakan-akan Bapa lebih besar daripada Yesus. Padahal tidak, itu hanya peran saja. Di dalam keluarga pun seperti itu. Katanya ayah lebih dominan, tapi sebenarnya semua sama levelnya, setara. Kelihatannya Pak Agem Revanus sebagai gembala, ya dia mempunyai peran sebagai gembala yang mungkin menjadwalkan kita, yang mengembalakan kita. Tapi di hadapan Allah sama seperti kita semua. Nah, konsep inilah yang harus kita mengerti, ya, ontological dan economical. Nah, jadi konsep Allah Tritunggal ini yang saling. Ini sangat nikmat sekali, saudara. Waktu kita mengerti tentang Allah yang seperti ini, maka hubungan keluarga kita nggak akan sulit. Maka hubungan bergereja kita nggak akan sulit. Nah, karena kalau saudara baca di Kolose ini, sulit banget nih. Istri harus tunduk. Gimana caranya tunduk? Sama suami yang KDRT misalnya. Ya kan? Gimana caranya suami mengasihi? Gimana caranya mengasihi sama istri yang cerewet? Apa-apa salah gitu kan. Pakai baju warna ini salah, sepatu ini salah, apalah gitu. Naruh baju salah, macam-macam. Gimana caranya? Gimana caranya seorang anak taat kepada bapak yang tidak pernah bisa memberikan teladan? Gimana seorang bapak bisa jangan berteriak kepada anaknya yang gak pernah bisa taat. Gimana seorang hamba taat sama bosnya yang galak, yang nyatut gitu ya. Gimana Tuhan bisa jujur dan adil kalau anak buahnya korupsi. Jadi susah banget. Nah, permasalahannya adalah keluarga, komunitas, dan masyarakat isinya adalah orang berdosa. Yang mungkin belum dibenarkan. Yang sudah dibenarkan juga sedang progresif. Sanctification. Jadi hal itu sangat sulit sekali. Ya, dosa itu menimbulkan chaos. Ini kayaknya saya bakalan cepet nih khotbahnya, nggak apa-apa ya. Nah, dosa itu menimbulkan chaos, saudaraku. Karena waktu dosa masuk ke dalam satu keluarga, dalam satu masyarakat, istri jadi nanduk suami, iya kan? Suami jadi mengorbankan hati istri setiap hari dengan kata-kata kasarnya, dengan perselingkuhannya, dengan apapun gitu. Anak jadi pahit dan berontak karena dipukulin sama ayahnya. Iya kan? Bapak kasar dan menimbulkan kepahitan seumur hidup pada diri anaknya. Dosa merusak loh. Dosa benar-benar bukan hanya mendistorsi, tapi benar-benar destroyer. Merusak segalanya. Hamba
menjadi korupsi dan cuma baik waktu ada bosnya. Carmuk. Ya kan? Begitu di belakang, beda. Begitu di depan, baik banget ya, topeng semua. Ya saudaraku. Nah, saya pernah berapa minggu yang lalu temannya Hatta datang ke sini terus dia bilang ini. Saya tuh paling benci sama gereja-gereja yang bertopeng terus. Waduh Pak, di sini Pak kita semua pada nyari topeng kita Pak, tapi hilang gitu. Di komunitas ini Pak, kita sungguh-sungguh pada nyari topeng, tapi pada hilang semuanya, belum ketemu sampai sekarang. Karena kita bersyukur openness-nya kita udah sampai segitunya, sampai sebocor itu, sehingga tidak ada yang ditutupi lagi ya. Nah, Tuhan juga jadi pelit dan curang, dan jadi dosa itu menimbulkan kekacauan yang luar biasa dalam diri komunitas. Nah, gimana jawabannya gimana saudaraku? Nah, seperti Adam dan Hawa saling menyalahkan saat dosa muncul. Demikian mereka menyalahkan satu sama lain. Mereka semua hanya tentang saya dan salahkan mereka. Manusia jadi kehilangan fokus pada Allah Tritunggal. Fokusnya hanya kepada saya dan mereka. Waktu kita jatuh dalam dosa, kita menjadi manusia yang menyalahkan tanpa ujung. Wah ini salahnya orang tua nih, ini salahnya nenek, salahnya semua sampai Adam, Hawa, salahnya ular gitu ya. Nggak ada ujung-ujungnya saudaraku. Ya, kita menyalahkan orang terus menerus, kita menyalahkan situasi, kondisi, kita menyalahkan semua yang bisa disalahkan. Karena dosa, kita jadi terfokus kepada diri kita. Tidak lagi kita kehilangan fokus kepada Allah. Nah, baru yang berikutnya nih. Kabar baiknya, dengan kematian Kristus, kasih karunia berinisiatif untuk memulihkan fokus kita. Kembali kepada Allah Tritunggal. Yang sebelumnya kita nggak bisa melihat. Saya akan pakai perumpamannya Bugem yang paling terkenal dan diulang-ulang terus ya. Di Dosa dan Keselamatan ya. Terkesan tidak kreatif tapi benar gitu ya. Karena diulang terus gitu ya saudara. Seperti ini ya saudara. Semua yang ikut U-Class pasti udah ngerti nih. Ini perumpamannya Bugem yang sangat populer banget. Waktu kita dibenarkan di dalam Kristus, ini kita dan Kristus seperti ini. Bapa melihat kita bukan melihat kita lagi, tapi melihat Kristus. Tapi in other side, kita pun yang di dalam dengan kacamata dan selaput kasih karunia ini bisa melihat Allah jadinya. In other side, kita yang di dalam ini yang buta, kita jadi bisa melihat Allah dengan selaput kasih karunia ini. Melalui Kristus. Di dalam Kristus. Kita jadi bisa kembali terfokus kepada Allah Tritunggal. Demikian pun saat kita diselamatkan. Kita terselubung dengan selaput kasih karunia ini. Sehingga kita bisa melihat istri kita yang tidak sempurna through kasih karunia. Melalui kasih karunia. Kita melihat suami kita yang gak sempurna melalui kasih karunia. Kita lihat anak kita yang gak sempurna melalui kasih karunia. Wow, itu kerennya. Ternyata apa yang dia gambarkan oleh Bugem ini berlaku dua arah. Bapa melihat kita melihat Bapa. Kita melihat Allah dan kita melihat sekeliling kita. Through grace. Melalui kasih karunia. Nah itu yang luar biasa dalam orang-orang pilihan Tuhan. Saudaraku, saat kita kembali fokus memandangi Allah Tritunggal, maka ada 3 perasaan ini muncul. Saya ambil dari parafrasenya Timothy Keller. Dia bilang yang pertama adalah kita akan merasa ada pribadi yang sangat mencintai kita. Yang kedua, ada pribadi yang benar-benar tahu keadaan kita luar dan dalam. Ya. Banyak kan istri, nih suami gue gak pengertian banget nih gitu ya. Atau suami istri gue benar-benar gak tahu apa yang gue mau. Tapi waktu kita mulai fokus pada Allah Tritunggal, itu gak jadi penting lagi. Karena kita tahu ada pribadi yang benar-benar mengetahui kita luar dan dalam. Dan dengan berkembangnya kasih karunia itu kita juga di satu sisi akan menjadi sangat terkagum-kagum terhadap pribadi Allah. Jadi lihat saudaraku, waktu kita kembali terfokus pada Allah, yang pertama kita akan menyadari
bahwa ada pribadi yang sangat mencintai kita. Itu yang menyebabkan Teddy selalu mewek. Ya. Tadi aja saya udah khawatir, jangan sampai berita anugerahnya gak berhenti nih. Ya, dia mewek terus gitu ya. Dan saya udah janji gak akan bully karena dia udah sampaikan itu di dalam berita anugerahnya, membuli itu membunuh gitu ya. Jadi saya membatasi diri untuk tidak membuli. Walaupun dia tepat ada di depan saya, ya oke, tidak, saya membatasi diri. Oke. Baru yang kedua, ada pribadi yang mengetahui segala sesuatu tentang diri kita. Dan lalu kita akan sangat mengagumi pribadi itu. Saya suka ya, saya selalu bilang dan saya selalu ulang tentang hal ini. Saya suka banget sama kata Indonesia daripada bahasa Inggrisnya, lebih keren. Terima kasih. Kita terima dulu kasih Allah. Makanya kita bisa mengasihi. Kita terima dulu, baru kita bisa mengasihi. Kita mengasihi mereka bukan karena mereka layak dikasihi. Tetapi karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengampuni mereka bukan karena mereka pantas diampuni. Tetapi karena Kristus terlebih dahulu mengampuni kita. Itu luar biasa ya saudaraku. Injil begitu personal. Dia tidak mengubahkan orang lain di sekelilingmu dulu. Tapi dia mengubahkan dirimu terlebih dulu. Ingat perempuan sundal yang di sumur, Yohanes 4. Yesus nggak mengubah komunitas perempuan yang nyuci-nyuci itu untuk bisa terima perempuan ini dulu. Tidak. Tapi dia memulai dari perempuan itu dulu. Dia tetap datang siang hari. Dan dia berjumpa dengan Yesus. Ingat Sakeus, Tuhan gak mengubahkan seluruh kota itu dulu untuk bisa memahami dan menerima Sakeus. Tapi Tuhan mengubah Sakeus dulu dengan berkata, turunlah Sakeus, aku akan menumpang di rumah. Di situ ada perjumpaan, ada teofani yang mengubahkan. Jadi saudara jangan minta ngubahin istri saudara dulu. Jangan minta ngubahin suami saudara dulu. Jangan minta ubahin bapak saudara dulu. Tapi fokuslah kepada diri kita dan Kristus saja. Fokus pada Allah Tritunggal saja. Waktu kita hanya terfokus pada Allah Tritunggal, maka yang namanya buah roh itu otomatis keluar. Saudara pernah lihat pohon duren waktu dia pengen berbuah, dia ngeden terus keringetan itu? Nggak pernah ya saudara. Dia akan berbuah dengan sendirinya, ya kan? Pada saat dia tertanam di tanah yang subur, ada pokok yang benar, dia berbuah pada saatnya, pada ranting itu dia berbuah dengan sendirinya. Nah, untungnya kita tuh masih berhubungan dengan manusia, bukan robot, saudara. Yang mempunyai wahyu umum, yaitu hati nurani. Yang dapat merasakan berbuah pertobatan dari diri kita. Sekalipun mereka belum dibenarkan atau belum orang-orang pilihan. Ada wahyu umum hati nurani itu yang bisa merasakan buah-buah pertobatan dalam diri kita. Dan pemeliharaannya akan sempurna. Memampukan kita sekalipun suami kita masih kasar misalnya. Sekalipun bapak kita masih kasar. Tapi kalau kita dalam pemeliharaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, perseverance of the saint itu enggak akan pernah gagal. Pemeliharaan Allah itu akan sempurna, memampukan kita melalui semua penderitaan kita. Dan disitulah orang-orang akan melihat buah dan merasakannya dari wahyu umum. Jadi enggak perlu jadi orang pilihan dulu, orang-orang di sekeliling kita. Banyak kan yang bilang, wah dia belum Injil sih Ci, gitu. Dia belum orang pilihan sih, gimana, susah dong. Enggak, ada wahyu umum kok. Kecuali kita married sama robot, ya kan. Nah itu yang susah, ya kan. Berarti harus diinstal ulang. Tapi kalau kita punya hubungan dengan manusia walaupun belum dibenarkan, dia punya hati nurani yang bisa merasakan buah pertobatan. Nah kita masuk ke bagian yang kedua. Saya baca yang warna hitam, saudara baca yang warna lain ya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami
supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat kepada orang-orang yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, saudaraku, sebelumnya Pak Agem khotbah tentang manusia baru. Jadi yang disebut dari ayat ini itu adalah bukti dari manusia baru. Bukan syarat menjadi manusia baru. Oke? Jadi ini adalah akibat waktu kita diperbaharui dalam Roh Kudus. Akibat ini. Bukan, jadi jangan terjebak pada modifikasi perilaku. Jadi gue harus kayak gini, gue harus enggak. Yang kita harus adalah kembali kepada terfokus pada Allah. Dan mengalami kasih karunia itu di dalam diri orang-orang pilihan. Itu yang harus ya. Nah, tekun. Waktu bukti orang-orang itu sudah menjadi manusia baru adalah dia tekun terus menerus. Tetap baca firman. Kerinduannya akan firman Tuhan semakin menggebu-gebu. Baca buku. Keinginannya untuk bisa ke gereja itu besar gitu ya. Dia selalu berjaga-jaga. Ada kalibrasi hati yang setiap saat. Ya. Dan hidupnya selalu mengucap syukur. Mengucap syukur sekalipun dalam penderitaan. Sekalipun belum ada solusi dalam hidupnya. Mengucap syukur oleh karena Kristus. Oleh karena kasih karunia yang kita udah dapat. Seperti lagu tadi, terlalu besar. Nggak usah nyanyi lah. Nanti bisa ini. Bisa apa? Bukan betah apa? Bisa terancam vokal direkturnya. Ya, oke. Ayat 3 sampai 4. Terus orang yang manusia baru, dia buktinya dia akan terus bersemangat bergospel. Ya, karena itu akan keluar dengan sendirinya dalam dirinya. Menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan tentang keindahan Allah Tritunggal, menceritakan semuanya. Karena anehnya ya, di pengajaran gospel ini, karena pengajaran ini benar, ya, kita tuh yang tadinya baca Alkitab nggak ngeh, tapi begitu kita belajar gospel, semuanya jadi kayak clear gitu. Wah, gini loh artinya. Gini loh artinya. Dulu gara-gara kebanyakan dibohongin pendeta, jadi kita susah bacanya gitu. Ya. Tapi begitu kita udah kenal Injil yang sejati, semuanya itu langsung clear gitu. Wah, ini tuh. Ya. Jadi tetap bersemangat bergospel walaupun ya lihat, Paulus menulis kitab Kolose ini kepada jemaat yang belum pernah dia kunjungi dan dia belum nggak kenal di tengah penjara. Jadi apapun penderitaan saudara, orang manusia baru, dia tidak akan pernah berhenti untuk gospel. Dia nggak akan berhenti untuk kangen sama komunitas gospel. Karena itu adalah habitat barunya dia. Dia akan terus mencari komunitas gospel dan terus menerus anehnya nggak bosan-bosan ketemu orang yang sama lagi gitu kan. Padahal orang yang berdosa juga, niok lagi gitu kan. Teddy lagi gitu kan. Tapi nggak bosan gitu. Nah ini yang menguatkan orang-orang pilihan di dalam persekutuannya. Nah ayat 5-6 orang-orang pilihan itu bisa gaul tapi seimbang di dua sisi. Dia tidak hambar, tidak boring. Apalagi pahit. Tetapi tetap asik dan menarik. Karena kenapa? Karena rest. Orang yang rest di dalam Tuhan, dia tuh gak akan grumpy. Dia gak akan nyebelin gitu ya. Tapi dia akan tetap asik dan menarik. Karena rest. Validasi manusia gak jadi hal yang penting lagi buat dia. Karena dia tahu posisi dia di hadapan Allah. Tetapi tetap tajam dalam kebenaran dan kehidupan yang terus diperbarui dari hari ke hari. Ini aneh nih, ini adalah keseimbangan yang mustahil terjadi.
Tetapi anehnya dalam orang-orang pilihan Tuhan waktu mereka progressive sanctification, hal ini bisa terjadi, saudara. Dia bisa rest, tapi dia bisa tetap tajam dalam kebenaran dan kehidupannya terus diperbarui. Ada progresif, yang small is big, slow is fast. Dan itu luar biasanya. Dan saya mengagumi komunitas ini, dan saya selalu mengucap syukur pada Allah setiap kali melihat masing-masing pribadi di komunitas ini. Saya udah nggak terfokus lagi sama diri saya sendiri, tapi saya udah terfokus sama perubahan-perubahan yang walaupun kecil, ada yang besar, ada yang cepat gitu. Ada yang lambat. Saya menikmati. Saya menikmati Kristus waktu saya melihat perubahan-perubahan dalam diri komunitas ini. Saya menikmati sekali. Itu luar biasanya. Cepat kan? Nah, ini bagian yang terakhir nih, ya kan? Minum dulu ya. Aduh. Saya baca yang hitam itu warna apa sih? Orange ya, oke. Orange ya. Oke. Saya baca yang hitam, saudara baca yang orange, oke ya. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus ya. Saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dari dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami dan supaya kami menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antara kamu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Antarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat dan menjadi temanku sekerja dalam kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epaphras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang dewasa yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalani sepenuhnya. Terakhir, salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri, ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Nah, waktu kita baca ini kayaknya gak penting banget nih ya nyebut-nyebutin banyak orang. Tapi ini sesuatu hal yang luar biasa, persekutuan orang kudus. Yang kita lihat cuma Paulusnya doang. Tapi Paulus itu gak sendirian, saudara. Gak ada hero syndrome di dalam Injil. Dia menyebut banyak orang dari berbagai latar belakang dalam pelayanannya yang dianggap saudara, sejajar dengan dia. Jadi ini hebatnya dari bagian yang terakhir ini, bahwa kita melihat bahwa yang kita lihat memang cuma Paulus. Tapi sebenarnya Paulus gak pernah menganggap dirinya lebih daripada saudara-saudaranya. Jadi persekutuan orang kudus tidak hero syndrome. Yang pertama, Tikhikus, rekan hamba dalam Tuhan yang setia dan membacakan surat Paulus kepada jemaat Kolose. Jadi Tikhikus ini dia yang bacain surat Kolose ini kepada jemaat di Kolose. Yang kedua, Onesimus. Dia itu mantan budaknya Filemon. Filemon itu ada kitab sendiri tuh. Nah, Onesimus ini itu mantan budaknya Filemon. Yang akhirnya ditunjukkan menjadi statusnya berubah. Gitu. Menunjukkan perubahan status rohani dalam kesetaraan dalam Kristus. Jadi dalam persekutuan orang-orang kudus, kita nggak lihat lagi latar belakang kita. Ada yang tinggi banget, ada yang kaya banget, ada yang miskin banget, ada
ada yang benar-benar berkedudukan, ada yang nggak ada kedudukan sama sekali, berdiri dia kadang-kadang nggak ada kedudukan, gitu ya. jadi benar-benar ini dalam persekutuan orang kudus semua tuh sejajar. Nah, Markus ini adalah kemenakan Barnabas. Ada hubungannya dengan perselisihan atau konflik sebelumnya antara Paulus dan Barnabas. Ini menunjukkan bahwa konflik pasti terjadi. Ya, itu saya pastikan terjadi, saudara. Tapi selalu ada rekonsiliasi. Gimana gak konflik, orang berdosa sama orang berdosa ketemu, ya kan saudaraku? Pasti terjadi. Nah, ini membuktikan bahwa Markus disebut kemenakan Barnabas karena kemungkinan pernah ada di kubu yang lain yang berrekonsiliasi. Nah, Yesus yang disebut Yustus, orang yang bersunat. Jadi orang agamawi dulu gitu ya. Mungkin dari gereja gitu ya. Dulu yang bergabung ke sini gitu ya saudara. Ya dulu ya agamawi banget. Nah, terus jadi latar belakang agamawi pun bisa bergabung dalam komunitas kasih karunia. Epaphras itu adalah gembalanya Kolose. Yang terus bergumul dengan lingkungan Kolose yang menyembah Allah yang banyak. Dan Yesus hanya dijadikan satu dewa baru. Gitu saudara. Jadi Epaphras juga gambaran dari gembala yang sebenarnya kedudukannya juga lumayan gitu. Tapi Paulus, yang kita lihat kan cuma Paulusnya doang. Gitu. Nah, Paulus menyebut Epaphras. Nah, Demas ini yang seru. Oh, Lukas dulu. Lukas dipercaya adalah penulis dari kitab Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Ditulis juga. Dia adalah salah satu juru tulisnya Paulus. Dan yang terakhir Demas. Di sini ditulisnya tanpa cacat dan tanpa ada catatan negatif. Tetapi pada akhirnya di surat Timotius, ditulis dia meninggalkan Paulus dan mencintai dunia. Kontras dengan perseverance of the saints. Jadi yang kelihatan tetapi tidak sejati. Jadi kita nggak pernah bisa ngejudge sih saudara. Ya. Ini orang udah benar-benar orang pilihan atau enggak, kita nggak usah ngejudge. Itu bukan bagian kita. Tapi artinya itu, kenapa harus ini ditulis itu hanya untuk mengkalibrasi hati kita. Apakah kita benar-benar orang pilihan atau tidak? Apakah kita betul-betul melayani hanya untuk Kristus? Atau ada U di balik B gitu kan. Udang di balik batu. Atau ada sesuatu. Kita harus mengerti, harus kita kalibrasi hati kita hari demi hari. Supaya kita tahu, oh iya, aku memang dipilih Tuhan. Di mana buktinya? Dari buah-buah yang keluar dari dalam diri kita. Ya, udah nggak lama lagi, Dev boleh maju Dev. Nah, dan bila mana surat ini dibacakan, ia telah dibacakan di antara kamu. Usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia dan supaya surat yang di Laodikia dibacakan kepada kamu. Jadi ini mendukung bahwa surat-surat ini dibacakan di berbagai jemaat. Gereja nggak eksklusif. Jadi kita jadi tukar mimbar sama Tangerang. Ya, jadi gereja nggak eksklusif. Nah, tidak ada yang pernah bisa sendirian. Gereja adalah gambaran Allah yang Tritunggal. Dosa selalu membuat kita merasa sendirian. Karena memang sesungguhnya kita sendirian. Makanya Michael Jackson bilang, you are not alone. Tapi kalau kita bukan orang pilihan Tuhan, kita memang sendirian. Ya. Kristus di Getsemani dia berdoa sendirian. 3 muridnya tertidur. Dia dikhianati dan setelah semua itu muridnya lari meninggalkan dia sendirian. Di depan mahkamah agama dia dipukuli sendirian. Saat Petrus menyangkal dia 3 kali. Di depan Pontius Pilatus dia difitnah tanpa membela sedikit pun. Terdiam sendirian. Dia dicampuk sendirian tanpa ada yang membelanya. Dia menanggung dosa kita sendirian di atas kayu salib hingga mati. Eloi, Eloi lama sahabatani adalah penderitaan terbesar Kristus. Kesendirian kosmik
Karena dosa saya dan saudara yang harus dia tanggung. Kesendirian kita diambil oleh dia. Substitusi. Agar kita nggak pernah sendiri lagi, saudara. Kita nggak akan pernah sendiri lagi. Penebusan Kristus menyatukan kita dengan Allah Tritunggal. Menyatukan kita dengan keluargamu. Menyatukan kita dengan gereja. Menjadikan kita garam dan terang dunia. Melebur tetapi tidak sama. Injil memampukan kita melalui dan melakukan semuanya. Bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah. Juga di luar. Waktu kita berinteraksi dengan orang-orang yang belum percaya. Injil bukan tentang kita. Injil tentang dia. Dan hanya tentang dia. Soli Deo Gloria. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Yes. Ampuni kami yang selalu merasa sendirian, Tuhan. Di tengah kesuksesan kami merasa ini karena aku. Hero syndrome kami naik, Tuhan. Di dalam kejatuhan kami merasa gak ada yang peduli sama kami. Kami selalu feel alone, sendiri. Tapi dalam Injil, Allah Tritunggal, Allah tiga tapi satu, tiga dalam satu Tuhan. Engkau Allah yang saling mencintai, saling mengasihi, saling menikmati. Allah yang tidak pernah sendirian. Demikian pun kami, saat kami terima penebusan Kristus dalam hidup kami. Kristus menggantikan kesendirian kami untuk bersatu dengan Allah Tritunggal. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan. Semua tentang Engkau, bukan tentang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.